Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju. Ya Allah, seandainya rezeki saya ini ada di langit, turunkanlah. Dan seandainya rezeki kami ada di bumi, maka keluarkanlah. Digaduhkan itu artinya diurus orang, nanti hasilnya diparo. Kambing yang di tempat orang, karena waktu itu saya belum punya kandang. Lahir ada 9 ekor, itu 1 minggu kemudian meninggal. Pada mati, cuma hidup 2. Di dalam kita berternak, pasti ada liku-likunya, ada risiko dan sebagainya. Ya, karena itu milik Allah, ya kita serahkan saja. Yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi tahun pertama kambing 1, kemudian tahun kedua itu saya gaduhkan ya, dari bibitan 4 ini ke orang, itu 1 tahun. Akhirnya saya mencoba tahun keduanya, nah, saya ternak sendiri. Ya. Nah, itu akhirnya berkembang. Tahun ketiganya saya bisa jual anakan itu waktu itu 8, mendapatkan 18 juta. Jadi dari modal 500.000, kambing masih sekarang ini tinggal 15, tapi bisa kebeli lahan kurang lebih 100 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel ini dalam rangka berbagi pengalaman khususnya bagi peternak kambing pemula. Perlu diketahui bahwa apa yang saya sampaikan ini pada akhirnya nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, berbagi ilmu, walaupun saya sendiri masih tahap belajar, tapi tidak salahnya kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak sekalian. Untuk kali ini mengisahkan tentang bagaimana saya di dalam memulai peternak yang notabene dengan kondisi tidak punya modal, hanya punya modal waktu itu 500.000. Karena ingin meningkatkan pendapatan untuk keluarga kita khususnya, maka saya mencoba untuk membeli kambing bakalan karena modalnya cuma 500.000, sehingga kita tidak bisa memilih bakalan kambing yang terbaik, tetapi kita sesuaikan dengan harga yang ada. Yaitu kita awalnya membeli 1 ekor kambing bakalan seharga 500.000, pejantan dan kandang pun belum punya, kita manfaatkan di samping rumah. Jadi biar intinya kambing itu tidak kehujanan ya, jadi kita cuma tambahi seng atapnya itu. Nah, karena memang waktu itu kondisi serba minim, dan alhamdulillah kambing pejantan yang 1 ekor ini akhirnya kita urus. Dalam 1 tahun kambing itu besar. Pas pada saat Idul Adha kita jual dengan harga 3.500.000. Nah, setelah itu kemudian saya belikan kembali kambing uang itu untuk beli kambing. Dalam 3,5 juta ini kemudian mendapatkan 2 bibitan sama anakan 4. Nah, anakan 4 ini
setelah beli, karena saya tidak punya kandang, ya terpaksa saya gaduhkan ya ke orang, karena saya belum siap kandangnya waktu itu. Nah, setelah kambing menginjak besar kemudian membutuhkan kandang, maka saya gaduhkan ke saudara. Berjalannya waktu, setelah digaduhkan selama kurang lebih 1,5 tahun waktu itu, karena kondisi kambing mulai angkat-angkatan mau beranak, lagi hamil. Yang 4 bibitan ini yaitu 2 bibit sama 4 anak, tapi yang 1 pejantan. Alhamdulillah ketika digaduhkan itu bisa melahirkan 9 ekor anak kambing. Setelah 1 minggu kemudian saya dikabari, dikasih videonya, yang karena memang orang itu amanah, jadi dia nggak ngasih laporan secara ini, tapi laporannya langsung lewat video bagaimana lahirnya, kemudian juga meninggalnya si kambing anakan itu. Alhasil dari 9 ekor 4 bibitan ini, berarti ada yang lahir 3, tapi 1 minggu kemudian pada mati. Cuma 2 yang hidup. Sampai-sampai yang gaduh ini merasa nggak enak sama saya, bahkan sempat putus asa. Setelah itu saya sampaikan, udah Pak, ini sebenarnya saya nggak enak, Mas, kambingnya bagus-bagus tapi pada mati. Ya nggak apa-apa Pak, nyawa itu urusannya Allah. Yang penting Bapak jangan putus asa dari rahmat Allah. Udah teruskan saja. Tetap saja dia nggak mau. Akhirnya cukup 1 tahun mengelola kambing saya. Akhirnya saya cuma dapat bagian 1 ekor sama bibitan 4 saya ambil. Waktu itu saya bingung, ini mau taruh di mana kambing ini. Di samping itu juga ketika ada teman yang nawari kandang, nah ini kandangnya, ditawari, udah kalau orangnya sudah berhenti nggak mau gaduh lagi karena putus asa, dicoba aja ditaruh di sini. Waktu itu saya berpikir, waduh, ini saya jauh dari rumah, khawatirnya nanti nggak ketahuan, tahu-tahu mati dan sebagainya. Itu sebabnya makanya kenapa saya gaduhkan. Nah, ketika ada teman yang nawari kandang, ini kandangnya ini, itu pun saya masih banyak pikir, aduh gimana ya. Tapi saya bismillah, saya sudah nyampaikan ke orangnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Tetapi saya juga harus membuktikan bahwa rezeki itu nggak akan kemana, dan apa yang saya khawatirkan selama ini saya coba 4 bibitan saya taruh di sini, di kandang ini. Nah, alhamdulillah, dan memang terbukti setiap melahirkan itu saya tidak tahu, taunya begitu mau ngasih makan, tahu tuh ada kambing lahir. Ya, akhirnya tak turunkan. Nah, karena ada yang keselempit dan sebagainya. Akhirnya saya turunkan. Nah, makanya saya membuat ini tujuannya untuk karantina, supaya kambing yang baru melahirkan itu biar tidak keselempit. Nah, jadi ditaruh di sini. Nah, itu.
Dan terbukti apa yang saya khawatirkan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Karena di samping kita peternak, saya senantiasa waktu itu berdoa kepada Allah, ya, sebagaimana dalam sholat duha itu biasanya kan ada doa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya ini ada di langit, turunkanlah, dan seandainya rezeki kami ada di bumi, maka keluarkanlah. Nah, karena sering saya doa juga seperti itu, mungkin doa saya terkabulkan. Alhasil kambing saya beranak, juga tidak ketahuan, tapi alhamdulillah nggak mati. Sebagaimana yang pernah kejadian yang menimpa saya ketika kambing saya digaduhkan. Jadi gaduh itu apa, Ustaz? Maksudnya diterangkan dikit dulu. Digaduhkan itu artinya diurus orang, nanti hasilnya diparo. Dikerjasamakan orang. Kerjasama, kerjasama. Nah, itu. Jadi digaduhkan itu kerjasama kambing yang dikelola di tempat orang ya gitu. Kambing yang di tempat orang, karena waktu itu saya belum punya kandang, makanya saya gaduhkan. Karena kambingnya bibitan 4, nah, dari modal awalnya 500, kemudian dijual menjadi, dibeli lagi 2 bibitan sama anakan, akhirnya besar. Kemudian saya karena butuh kandang, sementara saya belum siap kandang, jadi saya gaduhkan. Qadarullah lahir ada 9 ekor, itu 1 minggu kemudian meninggal, pada mati, cuma hidup 2. Yang pada akhirnya yang gaduh ini putus asa, nggak mau meneruskan, merasa mati 7. Itu sebabnya saya akhirnya, masa sih matinya kenapa, wallahu alam, saya juga nggak bisa ini. Tapi padahal sudah saya sampaikan sama yang gaduh, udah Pak, itu masih untung yang mati itu anakannya. Seandainya yang mati anak bibitannya yang 4 semua, atau sekalian yang pemilik kambingnya, itu kan hak prerogatif Allah. Kenapa tidak? Itu nyawa semuanya milik Allah. Makanya apa? Udah, serahkan saja urusannya dengan Allah. Tapi tetap saja orang itu nggak mau cukup dengan haruskan cuma 1 tahun. Akhirnya saya penasaran, akhirnya saya coba. Kebetulan alhamdulillah temen nawari kandang, disuruh ditempati. Akhirnya bibitan 4 tak taruh di sini, dan ternyata apa yang saya khawatirkan selama ini tidak terbukti. Mungkin itu salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu kambingnya di kandang ini dari bibitan 4, kemudian beranak 2, udah berapa itu? 4 ditambah 8, jadi 12. Akhirnya ini diisi 12 ekor. Itu dalam berapa lama, Ustaz? Itu berarti dalam 1 tahun. 1 tahun, dan dari 4 jadi 12. Ya, jadi kisaran waktu itu, jadi kambing 1 ekor yang beli 500.000 itu 1 tahun diingu, kemudian dijual pada saat kurban 3,5 juta, kemudian dibelikan kambing lagi. Nah, ada bibitan 2 sama anakan, yang pada akhirnya jadi 4 bibitan ini karena saya waktu itu belum punya kandang yang pas, saya gaduhkan ke orang lain. Qadarullah lahir 9 ekor, tapi 1 minggu kemudian pada meninggal, kecuali 2 yang masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya dijual untuk nambahi, kemudian 4 bibitan saya tarik. Dan kebetulan juga alhamdulillah saya belum juga siap kandang, tapi ada teman yang nawari kandang ini. Karena dia awalnya juga sama ternak,
mungkin pengurusannya kurang atau bagaimana sehingga pada mati, tapi masih ada sisa 1 ekor dititipkan ke saya. Nah, itu akhirnya jadi ngumpul di sini. 1 tahun kemudian pada lahir ini bibitan 4 ini, akhirnya jadi 12. Nah setelah 12 otomatis itu anakan ya, dengan bibitan 4 anakannya 8. Ini sempit. Akhirnya saya mencoba berpikir gimana caranya. Nah akhirnya sembari yang pejantannya itu Idul Adha dijual. Kemudian waktu itu saya punya uang 5 juta. Akhirnya saya coba membuat kandang. Ternyata dibuat kandang seperti ini habisnya sampai 15 juta. Berarti yang 10 juta saya itu akhirnya pinjem sama orang untuk biar kandang ini jadi. Ya alhamdulillah utang itu tertutup ya, sampai pada akhirnya kandang itu seperti ini. Itu salah satu bukti bahwa artinya di dalam kita berternak pasti ada liku-likunya, ada risiko dan sebagainya. Ya karena itu milik Allah ya kita serahkan saja. Yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tayasu mir rohillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi tetap optimis. Nah, itu. Nah, teman saya yang tadinya ngingu kambing saya ini pada akhirnya kok kambingnya jadi banyak, dia malah kaget. Karena apa? Ketika itu dia butuh rabuk karena beliau nanam nanas, akhirnya rabuknya tak suruh ngambil rabuknya dari sini. Dia kaget, kok kandangnya besar, kambingnya banyak. Nah itu. Tapi ya memang mungkin itu rezeki saya, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya menghasilkan setelah berapa tahun itu? Nah setelah itu untuk tahun kedua ya, jadi tahun pertama kambing 1, kemudian tahun kedua itu saya gaduhkan ya, dari bibitan 4 ini ke orang itu 1 tahun. Akhirnya saya mencoba tahun keduanya, nah, saya ternak sendiri ya. Nah itu akhirnya berkembang. Tahun ketiganya saya bisa jual anakan itu waktu itu 8, mendapatkan 18 juta. Nah itu akhirnya bisa untuk nutup hutang kandang. Nah hutang-hutang yang untuk kandang ini tertutup sudah. Terus yang 13 juta ya itu kita simpan ya. Karena alhamdulillah untuk pendapatan harian itu ya walaupun dengan kekurangan tapi adalah yang untuk hariannya. Ini memang untuk investasi. Akhirnya saya tambahkan lagi yang 10 juta itu untuk beli lahan. Kebetulan di belakang rumah ada orang jual lahan kaplingan. Mungkin sudah rezeki saya harus dibeli sama saya, tapi sama saya dicicil. Ya, itu yang 10 juta akhirnya buat nyicil. Mencicil lahan. Nah, tahun keempatnya alhamdulillah saya jual kambing lagi ya, udah besar, jual kambing lagi, akhirnya tertutuplah hutang. Saya beli tanah di belakang rumah itu salah satu bukti yang patut kita syukuri. Jadi dari modal 500.000 kambing masih sekarang ini tinggal 15, tapi bisa kebeli lahan kurang lebih 100 meter persegi. Nah, ini semua hasil dari kambing. Sementara saya kadang prihatin, ada teman juga yang malah
jual lahan untuk ternak kambing. Ini kebalik gitu. Yang pada akhirnya apa? Ya akhirnya habis juga kambingnya. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk ternak pemula, kalau mau ternak kambing itu jangan untuk harian, tapi untuk pendapatan yang sifatnya ya yang jelas tahunan lah, karena bisa jualnya momennya itu kan Idul Adha. Nah, itu berarti kan kita hitung-hitung nabung lah dalam 1 tahun. Kalau berarti kalau dibuat harian ya kita berarti ibaratnya kita ngarit ya dibayar dari itu. Nah, itu salah satu contoh atau pengalaman saya berternak kambing. Makanya teman-teman nggak usah khawatir apabila kita berencana, maka semuanya tawakal saja sama Allah. Kalau terlalu banyak kita pikir, malah itu akan membuat kita jadi stres, bahkan kadang-kadang kita jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya karena kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak mendasar. Itu loh. Mungkin istilah bahasanya ya mungkin itu apa ya, bayangan kita sendiri. Jadi kalau kita mau beternak, syaratnya udah niat bismillah karena Allah dan optimis. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa ada komentar atau pertanyaan, silahkan isi di kolom di bawah ini. Saya Zainuddin dan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.